Kalau adik pasti tinggi badannya pasti kurang nih. Sangat kurang. Karena tidak edit. Iya. Your voice now, suarakan sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami pada podcast kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu isu yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pada anak-anak, yaitu stunting. Nah, kali ini saya tidak akan sendiri karena saya sudah ditemani oleh satu rekan saya dan juga narasumber yang lebih mengetahui seputar stunting. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Elizabeth Munafeni, bisa disapa Feni, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Usfinit, biasa dipanggil Tiara. Dan narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Margareta Endang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Cukup Ibu. Baik Ibu, karena topik podcast kali ini yaitu stunting, jadi alangkah baiknya kita mengetahui dulu kira-kira sebenarnya apa itu stunting? Ya, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan tidak sesuai dengan usia anak. Itu yang dimaksudkan dengan stunting. Stunting itu disebabkan oleh banyak faktor ya. Jadi sangat banyak faktor yang menyebabkan anak bisa mengalami stunting. Itu disebabkan oleh kekurangan gizi yang selain kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama, ada juga faktor lainnya. Jadi tidak hanya semata pada faktor gizi saja. Yaitu yang pertama adalah faktor pengasuhan yang kurang baik dari orang tua, termasuk pengetahuan ibu dalam pemberian makan pada anak atau bayi. Yang kedua juga masih terbatasnya layanan kesehatan. Ya, kadang-kadang petugas kesehatan yang terbatas kurang memberikan informasi atau motivasi juga kepada keluarga. Karena keluarga ini peningkatan penduduk di Kabupaten Sika ini juga cukup tinggi. Lalu kurangnya akses dari masyarakat terhadap air bersih dan masih banyak sanitasi yang buruk di Kabupaten Sika. Itu menjadi penyebab terjadinya stunting yang ada di Indonesia, terutama Kabupaten Sika khususnya. Oke, baik Ibu. Kira-kira bagaimana cara mengetahui anak-anak tersebut terkena stunting? Apakah hanya dilihat dari ukuran tinggi badannya saja atau ada mungkin faktor lain begitu? Ya. Inti dari stunting itu adalah kita pengukuran panjang badan atau tinggi badan anak dibanding dengan usia anak. Kita juga bisa melihat dari faktor kecerdasan anak juga, karena stunting akibat kekurangan gizi kronis akan juga mempengaruhi pada faktor kemampuan dan kecerdasan. Apakah stunting itu berbahaya? Ya, stunting pasti berbahaya. Karena apa? Karena anak stunting akan mengalami gangguan pertumbuhan. Ya, jika tidak ditangani dengan baik, maka akan mempengaruhi pertumbuhan hingga dewasa nanti. Ya, kita contoh saja sekarang ya. Kalau adik pasti tinggi badannya pasti kurang nih. Sangat kurang. Karena tidak edit. Ya. Kemudian juga dia tidak berdampak pada fisik saja, tetapi ada beberapa yang akan dialami anak selain daripada fisiknya, yaitu kualitas belajarnya. Ya, kualitas belajar. Nah, karena anak stunting itu juga berpengaruh pada kemampuan kecerdasan otak, pertumbuhan otak. Ya, karena gizi yang kurang bagus, pertumbuhan otaknya tidak bagus, maka bisa mempengaruhi juga kecerdasan anak. Yang kedua, dia kemampuan kognitifnya lemah. Mungkin anak itu harusnya sudah bisa berlari atau berjalan, karena stunting ini menyebabkan kemampuannya untuk berjalan, berlari, berbicara akan terhambat. Atau mungkin harusnya usia
2 tahun atau berapa harus sudah bisa berkemampuan tertentu, dia akan mundur, akan maju jadinya. Pada saat usianya bertambah baru dia akan mampu. Lalu anak akan mudah lelah. Berarti anak itu tidak lincah. Harusnya usia anak, usia ceria masih kan belum punya masalah problem. Harusnya beliau masih mau berlari, bermain bersama teman-temannya. Tetapi pada usia anak-anak yang mengalami stunting, dia malah kemampuan untuk bersosialisasi juga akan kurang, ya, tidak lincah dibandingkan anak-anak seusianya. Kemudian juga pada anak stunting juga risiko untuk terkena suatu penyakit itu akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah terinfeksi, ya, terutama berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk itu terlalu banyak. Kita di Kabupaten Sika ini masih banyak lingkungan yang buruk. Masih ada sekitar 6.000 kakak yang tidak memiliki jamban, berarti nanti akan buang air besar sembarangan. Nah, itu menyebabkan anak-anak yang bermain tidak melihat adanya kotoran manusia terinjak, ada sumber cacing memudahkan menimbulkan penyakit-penyakit infeksi, itu salah satunya. Lalu juga anak-anak itu akan mengalami penyakit kronis lainnya, ya, yang tidak menular. Contoh, sekarang itu anak-anak kecil pun sudah mengalami diabetes mellitus, toh? Ada diabetes mellitus, ada juga penyakit jantung, ya, karena kemudian ada juga kanker dan lain-lain. Toh kita pernah lihat tuh di televisi anak kecil sudah kanker dan lain sebagainya. Itu kan akibat dari anak yang mengalami stunting ini, kekurangan gizi yang kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya apa? Sejak dalam kandungan 9 bulan sampai anak berusia 2 tahun. Itu yang paling berbahaya, ya. Sehingga stunting itu pemerintah berusaha sedemikian rupa, kita mau mengejar untuk menuntaskan stunting. Dan juga pemerintah Kabupaten Sika sudah punya komitmen di tahun 2023 Sika stunting hanya 1 digit saja, ya, supaya tidak lagi menciptakan remaja-remaja yang pendek, remaja-remaja yang Ya, Ibu, jadi stunting ini sangat berbahaya ya, karena dampak dari stunting ini menyebabkan berbagai macam penyakit lain lagi yang lebih berbahaya. Iya, betul. Jadi Ibu, karena penyakit stunting ini sangat berbahaya, jadi kira-kira bagaimana cara yang konkret dalam pencegahan stunting ini? Cara yang konkret adalah setiap orang tua memastikan pada 1000 hari pertama kehidupan gizi terpenuhi dengan mumpuni. Itu sudah yang paling tepat, ya. Jadi pada saat kehamilan, seorang ibu hamil harus makan makanan yang mengandung nilai gizi seimbang, ya. Lalu dalam jumlah yang lebih banyak daripada orang yang tidak hamil, ya, 2 kali. Lalu kemudian pada anak-anak di bawah 2 tahun pemberian makan, orang tua memberikan makan pada anak sesuai dengan usianya, kebutuhan di usia itu, ya. Dan itu harus berlanjut terus sampai kita lansia semua, ya. Yang paling bertanggung jawab dalam mencegah stunting ya keluarga sendiri, orang tua, ya, orang tua dari anak tersebut, ya. Dan juga yang kedua adalah multi pihak. Nah, ini luar biasa. Contohnya ini Child Fund mau masuk untuk mau bagaimana karena dalam kegiatan kita hari ini kan sudah pasti ya, nanti ini sebetulnya memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa stunting ini bermasalah, dan juga untuk mencegah stunting adalah tanggung jawab daripada orang tua paling utama, dan yang berikut adalah dukungan dari pemerintah, ya, multisektor, baik pemerintah maupun swasta. Yang saat ini Child Fund masuk, Yayasan Friend masuk, ini luar biasa. Ya. Yang paling bertanggung jawab tadi keluarga, ya. Keluarga yang pertama, keluarga harus memastikan semua ibu hamil harus mengkonsumsi gizi seimbang. Lalu semua ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan, ya, pemeriksaan kehamilan dengan baik. Kemudian pada anak-anak di usia 0 sampai 6 bulan, ya, seluruh keluarga harus memastikan anak tersebut hanya mengkonsumsi ASI.
air susu ibu. Ya. Jadi ketika mau minum anak sakit, mau meminumkan anak obat, itu campurannya pakai ASI saja. Jangan pakai air. Ya. Nah, itu pada usia 0 sampai 6 bulan anaknya. Jadi keluarga harus pastikan 0 sampai 6 bulan anak-anak ini harus ASI-POI saja, ASI-POI ya, kita program namanya ASI-POI. Kemudian anak 6 sampai dengan 23 bulan harus sudah diberi makanan pendamping ASI ya. Pendamping ASI atau MPASI ini harus sesuai dengan rekomendasi ya. Tidak semua nanti anak usia setelah 12 bulan baru bisa makanan orang dewasa, tapi di bawah 7 sampai dengan 9 bulan harus makanan sesuai dengan yang direkomendasikan. Ya, seperti itu. Lalu, bukan saja mulai dari masa kehamilan, tetapi perlu adanya intervensi mulai dari remaja. Ya. Nah, itu pemerintah sudah buat program. Programnya adalah minum tablet tambah darah di sekolah. Ingat SMA atau minum tablet tambah darah. Nah, pemerintah hanya kasih program untuk anak SMP dan SMA. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang sudah tidak SMA? Toh, yang perguruan tinggi sudah tidak sekolah lagi SMA, tapi masih tergolong remaja, toh, atau belum hamil. Nah, boleh mengkonsumsi tablet tambah darah. 1 minggu 1 tablet. Di mana dapatnya? Yang tidak sekolah berarti harus beli sendiri toh di apotik. Tapi yang sekolah ada program pemerintah. Pemerintah mengantarkan ke sekolah. Lalu nanti bersama dengan bapak ibu guru untuk memastikan anak-anak minum selalu setiap minggu 1 tablet tambah darah di sekolah. Ingat di sekolah, bukan bawa pulang ke rumah lalu minum ya seperti itu. Jadi begini Bu, apakah anak yang gizinya tercukupi dan anak ini fisiknya sehat, hanya saja kekurangan pada tinggi badan, apakah itu juga tergolong stunting atau tidak? Anak gizinya baik, Ya. tapi dia pendek. Iya, Apakah hanya tergolong fisiknya stunting? sehat. Fisiknya sehat, tapi dia pendek. Ya. Apakah anak ini tergolong stunting? Tergolong, ya. Karena prinsip dari stunting tadi adalah panjang badan dibanding berat badan, panjang badan atau tinggi badan dibanding umur. Jadi ada standar global secara internasional itu sudah diberi dengan standarnya pakai SID score ya. Kalau anak di usia itu tinggi badannya kurang dari min 2 SD, maka dia termasuk stunting. Ya, nanti standarnya bisa tanya ke puskesmas seperti apa. Usia sekian harus tinggi badannya berapa, usia sekian tinggi badannya berapa, itu ada. Atau cari saja di internet pasti dapat. Ya, karena ibu tidak hafal usianya. Prinsipnya seperti itu ya. Terkena stunting kan? Ya, itu sudah seperti itu ya. Jadi kalau anak balita, terutama balita yang sekarang program pemerintah itu kan pencegahan stunting pada balita. Kami tidak omong yang tua ya. Ya Ibu, Ini kita belum omong. Kami masih omong yang balita, kita mulai mencegah dari sekarang. Karena kita mau menciptakan generasi penerus yang baik loh. Jadi kita mulai dari kehamilannya. Kenapa kehamilan juga perlu berupaya untuk pencegahan stunting? Kan lucu. Stunting kan hanya setelah lahir dulu baru bisa diukur toh tinggi badan atau panjang badan. Tapi dalam rahim pun kita harus sudah melakukan upaya pencegahan stunting. Karena pada usia-usia tersebut ya, pada kehamilan tersebut itu faktor pembentukan ya, mulai bentuklah segala macam telinga sebagainya. Kalau status gizi seorang ibu hamilnya tidak bagus, akan mempengaruhi stunting ini ketika lahir. Anak ini tetaplah stunting. Nah, makanya di program pemerintah sekarang itu minum tablet tambah darah tadi. Jadi, mohon para remaja putri jangan anggap remeh ya. Kalau tidak pada dalam minggu itu tidak mendapat tablet tambah darah, silakan bertanya kepada guru-guru. Ibu, kenapa kami minggu ini tidak minum tablet tambah darah? Barangkali mungkin puskesmas belum distribusi obat, supaya para guru bisa menelpon di puskesmas supaya bisa segera membawa tablet tambah darah karena anak-anak kami mau minum gitu ya, karena ada peraturan bersama 4 menteri. Jadi kita saling mendukung untuk keberhasilan minum tablet tambah darah pada remaja untuk menciptakan calon ibu hamil yang sehat ya. Keputusan peraturan bersama 4 menteri itu terdiri dari Menteri Kesehatan,
Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi jangan ragu-ragu. Ini program dilakukan pemerintah karena manfaatnya sangat bagus. Ya, remaja toh? Ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan anak muda dalam mencegah stunting? Nah, ini pertanyaannya. Saya senang kalau semua anak muda bertanya seperti ini. Ya. Yang pertama untuk remaja putri, ya, pastikan setiap minggu minum tablet tambah darah. Pastikan makan makanan yang bergizi di rumah, ya, kandungannya gizi seimbang. Pastikan sebelum ke sekolah sarapan pagi, itu paling penting, ya, dan yang bergizi tentunya. Ya. Lalu pastikan istirahat yang cukup di rumah. Pastikan lingkungan sekitar rumah bersih, ya. Jadi rumah, jangan hanya lihat rumahmu saja ya remaja-remaja. Lihat juga rumah sebelah tetanggamu. Kalau kurang bersih, coba sekali-sekali gara-gara saja membersihkan. Pasti yang punya rumah malu. Mungkin dia juga akan tergoda juga untuk membersihkan. Atau paling kurang ya bersama-sama ajak mungkin pemerintah setempat untuk lakukan program Jumat Sehat, ya, Jumat Bersih, ya. Atau dan juga paling penting aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu wajib. Makanya di program pemerintah sekarang itu namanya aksi bergizi. Aksi bergizi itu ada 3 hal yang dikerjakan. Harus ada olahraganya, harus ada makan bersamanya sebelum minum tablet tambah darah pada remaja putri. Yang makan siapa? Yang makan tidak hanya remaja putri ya di sekolah, tapi remaja putra juga harus diajak makan bersama. Supaya membiasakan diri untuk biasakan sarapan pagi. Karena biasanya anak-anak anak sekolah terutama kalau sudah jam mau terlambat sudah tidak mau makan lagi, lari-lari saja, nanti pas olahraga pingsan ya, seperti itu ya. Apalagi terus yang itu ada remaja putri toh ya. Sekarang remaja putra hal yang sama kecuali minum tablet ya. Jadi remaja putri dan remaja putra ini harus bekerja sama. Jangan remaja putrinya sibuk-sibuk untuk jaga kebersihan ya, tapi remaja putrinya tidak menjaga kebersihan kan juga bisa menyebabkan penyakit toh. Ya. Dan yang berikut remaja putri, Ibu Titit tolong juga sebagai corong membantu pemerintah untuk upaya pencegahan stunting. Tapi kalau faktor yang sensitif itu upaya-upaya pemerintah yang bukan di bidang kesehatan. Contoh di perumahan supaya orang-orang yang biasanya anak-anak yang mengalami masalah gizi itu pada keluarga dan status ekonominya yang kurang. Nah, itu pemerintah akan bantu, mungkin memperbaiki rumahnya, lalu mungkin air bersih belum mencapai di desa-desa yang jauh, di daerah-daerah yang kering. Nah, itu pemerintah pasti akan melakukan upaya bagaimana supaya air bisa masuk dan seterusnya, listrik dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan untuk menangani anak-anak yang sudah terkena stunting tapi usianya sudah beranjak dewasa? Yang paling penting adalah makan makanan bergizi, aktivitas fisik yang teratur, itu paling penting. Ya, tapi aktivitas fisik itu harus dilihat. Nah, aktivitas fisik yang mana? Jangan gerakan yang akhirnya membuat kita cedera, jangan. Harus aktivitas fisik yang benar. Kalau di Maumere ini ada aktivitas fisik yang bagus. Kelompok aktivitas fisik yang bagus itu ada kelompok senam itu, Lintiangkung itu juga bagus ya. Itu betul kalau saya juga sempat ikut, itu bagus. Kita badan sakit langsung enak. Ada juga yang lain banyak, tapi yang ibu tahu baru itu stunting ya. Seperti itu. Jadi intinya itu makan makanan dengan gizi seimbang. Harus ingat ya, gizi seimbang bukan 4 sehat 5 sempurna. Itu program lama ya. Program yang sekarang adalah gizi seimbang. Nanti cari di internet gizi seimbang itu yang bagaimana ya. Harus ada kandungan karbohidrat yang seimbang untuk sesuai dengan usia. Lalu melakukan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan olahraga tadi yang teratur. Jangan olahraga tunggu nanti sakit ya. Jadi olahraga itu dari sekarang teratur, dilakukan setiap hari 30 menit gitu, ya. Seperti itu. Itu yang paling penting. Lalu yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Nah, Ibu, tadi kita sudah membahas hal mengenai stunting. Apa pesan yang disampaikan kepada anak muda dalam menanggapi stunting? Ya. Pesan untuk anak muda. Yang pertama, anak-anak muda harus menjadi model. Ya. Modelnya apa? Modelnya tadi yang seperti Ibu sampaikan, makan makanan yang bergizi. Ya.
Kalau sekarang kalau di iklan-iklan kan enak-enak bagus-bagus ya. Setelah makan minumnya apa ya? Ada makanan kalau untuk bisa diabsorpsi oleh tubuh dengan bagus, setelah makan jangan minum teh ya, jangan minum kopi. Kalau di iklan kan ada toh. Nah, itu perlu omong di sini. Ya. Lalu yang kedua, aktivitas fisik tadi secara teratur. Kalau masih di tingkat pendidikan sekolah, jangan beralasan ketika ada kegiatan olahraga ya, harus mengikuti, toh. Nah, terus yang ketiga, kalau di sekolah ajak gotong royong bersih-bersih sekolah, lakukanlah. Karena di sekolah itu adalah tempat untuk kita belajar. Setelah kita belajar, kita pahami dan kita terapkan di rumah masing-masing. Nah, yang keempat, jadi model sudah ya. Yang keempat adalah jaga kebersihan diri. Nah, itu juga penting ya, kebersihan diri pribadi. Ya, contoh remaja putri itu kan setiap bulan ada menstruasi, harus teratur mengganti pembalut ya, karena kalau kita tidak mengganti dengan teratur, harusnya setiap 4 jam ganti ya, harusnya datang bulan. Istirahat, jangan mete ya, lama-lama jangan mete. Biasanya kan sekarang game toh, karena ibu lihat juga tetangga-tangga, anak-anak tetangga tuh jam 9 masuk apa namanya, Free Fire. Nah, ya. Jadi itu harus bisa mengatur waktu antara istirahat dan belajar dan bekerja. Ya, itu yang keempat. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bu sudah menemani kami sepanjang podcast hari ini. Itu saja, saya Tiara Sfinit dan saya Feni. Dan saya Ibu Endang. Mengakhiri podcast hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Youth Voice Now, Suarakan sekarang. Voice Now, suarakan sekarang.